ya kan. Semua kawannya udahlah itu, udah woi tenang dulu ya, udah ditutup kok pintunya gitu. Ada yang bagian nutup, ada yang bagian nenangin si Nabila. Nah Bella kan satu kamar sama si Malika juga tuh, ngungsi berdua kan mereka. Nah Bella itu langsung duduk dia di pinggir kasurnya si Malika sambil nenangin si Malika, yang tenang, udah tenang Kak, nggak ada apa-apa di luar, pintunya juga udah ditutup, kamu banyak istighfar ya, banyakin doa, kami semua di sini kok jagain kamu kayak gitu. Meskipun udah coba ditenangin, butuh beberapa waktu untuk Malika sampai akhirnya dia berhenti nangis. Memang saking trauma itu dia nengok penampakan itu. Dia barulah pelan-pelan berani buka selimutnya sambil takut-takut ngeliat ke sekitar. Dan pas pandangan yang ngarah ke pintu, Malika baru agak ngerasa lega karena pintunya memang udah ketutup kan. Horden juga udah ditutup semua sama mereka. Woi kalian kawanin aku tidur, aku nggak berani tidur sendiri kata. Ya udah kita tidur berdempet lah di sini. Tidur berdempet dia tidur sama Bella. Ini ya, jadi nggak ada yang tidur di atas gitu loh untuk bisa ngejagain si Malika. Barulah dia bisa tidur. Diliatin betulan dia masih sosok yang sedetail, sejelas, seseram itu. Dah, keesokan harinya karena nggak tahan Malika sama kawan-kawannya memutuskan untuk cerita soal apa yang mereka alami dari tadi malam nih, dari yang dialami Malika, dan juga beberapa hari terakhir ke guru pendamping asrama mereka, namanya Bu Nur. Barulah mereka cerita situ. Begitu sampai di tempatnya Bu Nur, Malika langsung cerita semua gangguan yang dia alami, mulai dari gangguan yang terjadi di kamar nomor 7, kamar sebelumnya, waktu dia nengok si Tuyul, pantulan sosok yang ditengok di wastafel sama si Nabila, sampai Manda yang ditengokin sosok hitam dari atas kasurnya si Malika, sama kejadian tadi malam waktu dia nengok badan setengah ular itu. Nah dari cerita-cerita itu akhirnya Bu Nur mengambil tindakan yaitu meruqyah siswi-siswi yang terlibat sama kejadian ini, which is mereka berempat. Nah sebelum ruqyah dimulai, mereka lebih dulu menjalani swab sesuai aturan karantina. Setelah dinyatakan aman semua, barulah Bu Nur ini melakukan ruqyah supaya mereka ini udah gak diganggu lagi sama makhluk-makhluk yang ada di sana ya kan. Jadi malam harinya Bu Nur datang ke kamar 10 dan ngumpulin beberapa murid yang pernah mendapatkan gangguan. Yang pasti Malika, Nabila, Manda. Bella enggak karena kan Bella belum diliatin langsung ya kan. Mereka bertiga dulu sama adalah beberapa murid-murid lain yang mengaku juga mengalami kejadian-kejadian di situ. Cuman di sini si Malika nggak ceritain secara langsung apa yang dialami teman-teman lainnya. Yang bertiga ini aja ceritain. Udah dikumpulin. Begitu semuanya udah kumpul, Bu Nur pun mulailah membacakan doa-doa sambil memegang segelas air. Setelah itu dia menuangkan air itu ke telapak tangannya Malika, Nabila dan Manda dan menyuruh mereka mengusapkan air itu ke mata mereka. Dan setelah Malika mengusap air itu ke matanya, Malika malah melihat sosok bayangan besar setengah ular itu muncul lagi di depan kamar yang 10 itu. Dia muncul lagi dan sosok itu masih diam dengan posisi sama. Dia berdiri sambil melotot ke arah si Malika. Bentuknya juga masih sama. Malika dia teriak, dia pejamkan matanya, dia nggak berani ngeliat sosok itu kan. Cuma di situ Nabila sama Manda nggak nengok apa-apa, cuman si Malika aja yang nengok. Bu Nur lanjut lagi proses ruqyah, dia mulailah bacain surat Yasin dan ayat-ayat lainnya. Tapi sampai selesai dibacakan, ternyata sosok hitam itu masih ada juga dekat depan pintu, nggak hilang sama sekali. Malika masih bisa ngeliat sosok itu, entah kenapa sosok itu juga diam aja, dia nggak ada gerak kemana-mana. Kayak gitu, masih ada di situ dia, Bu Nur masih ada di situ dia. Nah di situ akhirnya Bu Nur bilang kalau ruqyah yang dilakukan ke Malika belum sepenuhnya berhasil. Yang udah teratasi baru si Nabila sama Manda dan beberapa kawannya. Cuma si Malika aja nih yang belum selesai, belum bisa karena makhluknya masih ada di situ. Jadi di situ Bu Nur pun meminta Malika untuk pindah ke kamar lain dulu untuk menghindari gangguan yang tidak diinginkan. Pindah kamar lagi si Malika. Akhirnya setelah proses ruqyah hari itu selesai, Malika pindah kamar lagi. Awalnya di kamar 7, diam-diam pindah dia ke kamar 10. Sekarang dipindahkan ke kamar 9, sekamar sama si Manda sama Nabila, ya. Si Bella sendiri aja tuh yang tinggal di kamar 10. Nah, digabungkan lagi mereka di situ. Meski sudah pindah ke kamar 9, Malika masih merasa bayangan setengah ular itu masih terus ngikutin dia. Malam setelah dia pindah itu nggak bisa tidur dia sama sekali, Sampai akhirnya dia minta ditemenin seorang hafizah kawan dia juga ke kamar dia untuk membacakan ayat-ayat Al-Quran. Perlahan-lahan, tolong bantuin aku nggak bisa tidur apa segala macam. Untungnya kawan yang hafizah ini mau bantuin dia, dibacain ayat kursi langsung ya kan. Barulah Malika bisa tenang dan tertidur. Nah, beberapa hari setelah diruqyah ini, Malika sama teman-temannya waktu itu sudah selesai menjalani masa karantina yang 10 hari ini, Mereka pun yang dari lantai 4 udah selesai karantina, aman semua, nggak ada menunjukkan gejala apapun, barulah dipindah ke lantai 3 dan mengikuti kegiatan belajar mengajar offline. Tapi sayangnya meskipun sudah pindah lantai, Malika sama beberapa teman-temannya ini masih sering juga ngalamin gangguan-gangguan, Meskipun memang nggak separah waktu mereka ada di lantai 4. Cuman nih, di saat mereka udah agak, ya sudahlah gitu kan, nggak separah dulu. Sekarang gantian, Bella